Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budian. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengenali dan menganalisis informasi yang terdapat dalam teks eksposisi, baik berupa argumentasi maupun fakta. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali dan menganalisis pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi yang dimaksud adalah pola pengembangan di dalam teks artikel ilmiah. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta. Dalam teks eksposisi memuat sejumlah penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Tujuan teks eksposisi adalah meyakinkan orang lain dengan uraian pendapat pribadi. Sementara, contoh teks eksposisi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah esai, tajuk rencana atau editorial di media massa, artikel populer dalam bentuk kolom opini, artikel ilmiah dalam jurnal, dan tanggapan kritis. Unsur utama teks eksposisi yang pertama adalah fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Cirinya memiliki data yang akurat, dapat dan sudah dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif dan dilengkapi dengan data. Kemudian dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa dengan jawaban pasti. Kemudian sudah terjadi. Gagasan adalah ide, pendapat, atau opini. Ciri-cirinya kebenarannya belum pasti, ditandai dengan penggunaan kata mungkin, barangkali, jika, dan sebagainya. Bersifat subjektif dan dilengkapi dengan uraian tentang pendapat, saran, atau ramalan. Kemudian berisi jawaban atas pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Menunjukkan peristiwa yang belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang, baru berupa rencana. Contoh fakta dalam teks eksposisi. Yang pertama, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan pada titik yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kemudian contoh gagasan dalam teks eksposisi. Yang pertama, jika pemerintah tidak bertindak cepat dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Kemudian, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, umum khusus. Gagasan umum berada di awal dilanjutkan dengan gagasan penjelas atau lebih sering kita sebut dengan deduktif. Kemudian khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti uraian yang bersifat umum. Bagian akhir berupa simpulan atau rangkuman pendapat bisa kita sebut dengan induktif. Selanjutnya, ilustrasi. Menggunakan ilustrasi-ilustrasi konkret yang berfungsi membuktikan suatu pendapat, misalnya pengalaman pribadi. Dan perbandingan. Menggunakan benda, keadaan, atau hal lain berdasarkan perbedaan dan persamaannya yang berfungsi untuk meyakinkan. Jadi anak-anak sudah disimak tayangan tadi? Iya. Jadi teks eksposisi itu sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksposisi sering kita temukan dalam opini di surat kabar maupun di media sosial. Nah, pentingnya belajar teks eksposisi, kalian ketika ingin mengungkapkan pendapat harus menyertai fakta agar pendapat kalian bisa diyakini atau diterima oleh orang lain.
Nah, selanjutnya mengenai teks eksposisi ini akan kita bahas dalam grup diskusi. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita minggu depan atau tayangan selanjutnya akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Demikianlah Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.